Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar kami, yang dimana kami mengambil sistem aplikasi pemesanan catering berbasis Python. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Mutmaina dengan NIM F5212510012 sebagai moderator, dan teman saya. Ini Laura Lamula dengan NIM F5212510015. Perkenalkan nama saya Salwa Sabah Sabila dengan NIM F52125100003. Perkenalkan, nama saya Riyadana Agung Karama dengan NIM 521251013. Langsung saja kita masuk di latar belakang. Latar belakangnya yaitu pengelolaan catering secara manual sering mengalami kesalahan pencatatan, perhitungan, biaya yang lambat, dan sulit melacak pesanan. Dibutuhkan sistem digital untuk membuat proses lebih akurat, cepat, dan efisien. Proyek ini merancang sistem pemesanan catering berbasis Python dengan logika kondisional dan ulangan untuk mengotomatisasi pengelolaan pesanan, kalkulasi biaya, dan administrasi secara praktis dan terstruktur. Tujuannya yang pertama, menganalisis dan merancang algoritma yang dibutuhkan untuk mengolah data pesanan dan kalkulasi biaya dalam sistem catering. Yang kedua, mengimplementasikan logika perencanaan tersebut ke dalam kode program Python yang menyertakan fitur validasi input menggunakan blok tree exit dan while loop. Dan yang ketiga, menghasilkan program yang mampu mengotomatisasi proses transaksi dan memastikan akurasi perhitungan biaya. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke algoritma deskriptif. Yang pertama yaitu mulai. Setelah itu, kita tampilkan daftar menunya beserta harga setiap menu yang ada, yaitu ada nasi box ayam goreng dengan harga 25.000, nasi box ikan bakar, nasi box rendang, dan nasi box vegetarian. Lalu kita minta pengguna untuk memasukkan nomor menu pilihan mereka dari 1 sampai 5. Jika input mereka bukan angka, melainkan simbol atau huruf, maka kita tampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu. Jika nomor tidak sesuai dengan daftar sampai 5, maka kita tampilkan pesan pilihan tidak valid dan akan kembali ke menu lagi. Nah, jika pengguna memilih nomor 5, program akan berhenti dengan pesan terima kasih, selamat datang kembali. Lalu nomor 4, kita minta pengguna untuk memasukkan jumlah pesanan mereka. Jika input mereka bukan angka, maka kita akan tampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama. Jika jumlah pesanannya itu kurang dari atau sama dengan 0, maka kita tampilkan pesan jumlah harus lebih dari 0. Dan kita minta memasukkan jumlah pesanan kembali. Tetapi jika jumlahnya valid, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita menghitung total harga dengan mengalihkan harga satuannya dengan jumlah pesanannya. Lalu, kita tampilkan rincian pesanannya, yaitu nama menunya, jumlah pesanan mereka, dan total harga semuanya. Lalu, kita minta konfirmasi mereka, apakah mereka ingin melanjutkan pesanan. Jika mereka memilih yes, maka kita minta input nama pemesan dan alamat mereka. Lalu kita tampilkan slip pembelian berisi nama pemesan, alamat pemesan, menu, jumlah, dan total harganya. Lalu kita berikan pesan ucapan terima kasih dan informasi pengirimannya kemana. Lalu kita kembali ke menu utama. Dan jika pengguna memilih no, maka kita tampilkan pesan pembatalan pesanan. Kita kembali ke menu utama, dan jika input yang tidak sesuai, maka kita tampilkan pesan kesalahan dan kita minta input kembali. Nah, proses itu akan kita ulangi lagi ke langkah 2 selama pengguna belum memilih nomor 5 yaitu keluar. Selanjutnya itu adalah algoritma pseudocode yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada algoritma pseudocode. Yang pertama itu deklarasi. Jadi, pilihan, jumlah pesanan, harga total itu tipe datanya itu integer, kemudian menu, nama, alamat, sama konfirmasi itu string. Nah, sekarang kita mulai. Di sini akan menampilkan sistem pemesanan catering, kemudian loop validasi menu. Nah, kemudian while true. Nah, di sini akan menampilkan daftar-daftar menu. Kemudian kita diminta untuk menginput pilihan. Di sini menggunakan if pilihan valid angka 1 sampai 4. Itu akan valid jika kita memasukkan input dari angka 1 sampai 4. Kemudian set menu dan harga sesuai pilihan. Kemudian break keluar dari loop. Nah, kemudian else-nya itu
tampilan pilihan tidak valid. Di sini ketika kita memasukkan pilihan yang di luar angka 1 sampai 4 itu akan menampilkan pilihan tidak valid. Kemudian and if dan and while. Nah, kemudian loop validasi jumlah. Di sini while true, kemudian di sini kita diminta untuk menginput jumlah pesanan. Nah, di sini juga menggunakan if else. If jika jumlah pesanan itu lebih dari 0, itu 10 atau break. Nah, kemudian kalau else itu akan menampilkan input harus angka lebih dari 0, kemudian end if dan end if while. Nah, sekarang masuk pada proses perhitungan, yang dimana ada variabel total, itu isinya di mana akan menjumlahkan harga dan jumlah pesanan, kemudian output rincian, kemudian tampilkan rincian. Di sini ada menu, jumlah, harga, dan total. Kemudian loop konfirmasi. Nah, di loop konfirmasi ini ada while true, di sini input konfirmasi, yang dimana if-nya itu kita memilih yes, itu 10, kemudian kita masukkan input nama, input alamat, dan akan menampilkan pesanan berhasil, nama alamat, nama, dan break. Nah, kemudian else if-nya konfirmasi N. Ini kita ketika menginput no atau tidak, itu akan menampilkan tampilan pesanan dibatalkan dan break selesai. Nah, kemudian ini akan else tampilan input salah ketika kita menginputkan mungkin ada kekeliruan, jadi nanti itu akan menampilkan input salah. Kemudian end if file, dan selesai. Mungkin itu sekian dari mungkin itu sekian dari penjelasan algoritma pseudocode. Saya kembalikan kepada teman saya. Oke, baik, selanjutnya flowchart. Untuk yang awal di sini kita menggunakan blok terminal atau start dan mulai. Kemudian langsung ke perulangan menu utama. Di sini kita menggunakan perulangan menu utama karena setiap proses transaksi selesai dia akan kembali ulang ke tampilan menu utama. Dari perulangan menu utama kita ke tampilan menu utama, kemudian ke kondisi untuk memasukkan pilihan 1 sampai dengan pilihan 5 dan pilihan lainnya. Di sini untuk pilihan menu itu ada 4. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Saya akan memilih pilihan 3, di mana pilihan 3 sendiri menampilkan menu rendang dengan harga 35.000. Jika kita memilih pilihan 3, dia akan masuk ke perulangan jumlah pesanan. Kemudian kita akan menginput jumlah pesanan yang ingin kita masukkan. Kemudian masuk ke kondisi. Kondisinya di sini, apakah jumlah pesanan itu lebih dari 0? Jika kita masukkan jumlah pesanan itu 0, maka dia akan menentukan tampilkan jumlah pesanan harus lebih dari 0. Kemudian dia akan ulang kembali dan meminta untuk memasukkan jumlah pesanan. Kemudian jika yang dimasukkan itu lainnya, seperti huruf atau simbol, dia akan tampilkan input harus berupa angka. Kemudian dia kembali lagi, kemudian dia minta input jumlah pesanan. Jika yang kita masukkan kondisinya terpenuhi atau yang kita masukkan itu angka 1 dan seterusnya, dia akan menghitung total dari jumlah pesanan, harga dikali jumlah pesanan, dan menampilkan rincian dari pesanan kita, di mana ada menu, jumlah, dan total. Kemudian masuk lagi dia perulangan konfirmasi pesanan, dan kita akan menginput masukkan konfirmasi pesanan di sini Y atau N untuk melanjutkan pesanan. Jika kita memilih pesan konfirmasi pesanan selain Y dan N, dia akan menampilkan input tidak sesuai masukan Y atau N. Kemudian jika kita memilih N, maka akan menampilkan pesanan dibatalkan lalu kembali ulang ke menu utama. Dan jika kita memilih Y, dia akan meminta input untuk memasukkan nama dan alamat dan menampilkan struk pembelian. Setelah struk pembelian ditentukan, dia akan kembali ulang ke menu utama. Kemudian untuk pilihan 5 atau pilihan keluar, di sini dia akan menampilkan terima kasih program selesai. Jadi seluruh alur program ini akan berakhir di pilihan 5. Kemudian untuk pilihan lainnya, jika user memilih pilihan selain 1 sampai 5 atau pilihan
huruf atau simbol, dia akan tampilkan pilihan tidak valid dan tampilkan input harus berupa angka. Kemudian kembali lagi dan menampilkan tampilan menu utama. Selanjutnya kita masuk di demonstrasi program kami, di mana di demonstrasi juga akan dilakukan penjelasan codingan. Selanjutnya kita akan masuk di demonstrasi program. Running Mbak ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita masuk di demonstrasi program. Kan kasihan. Selanjutnya kita masuk di penjelasan kode program yang akan diawali oleh teman saya. Nah, di sini oke, baik. Pada kode yang pertama kami pakai itu, di sini kami menggunakan fungsi. Di sini def, tampilkan menu. Kemudian print, di sini ada /n yang dimana ini untuk baris baru. Kemudian menu catering. Nah, print 1 nasi box ayam goreng dengan harganya itu 25.000, nasi box ikan bakar 30, dan sampai ke nasi box vegetarian 20. Kemudian ada print sama dengan dikali dengan 40, kemudian print 5 itu keluar. Nah, di sini menggunakan fungsi def lagi, def hitung total, yang dimana di dalamnya itu ada harga dan jumlah. Kemudian return, di sini harga dikali dengan jumlah nasi yang ingin kita pesan. Nah, kemudian di sini ada fungsi def main, yang dimana ada while true. Nah, while true itu setelah proses dijalankan atau selesai, itu akan kembali ke menu utama. Jadi, loop utama agar bisa balik ke menu. Jadi di sini print sistem pemesanan catering, kemudian di sini ada dia memanggil fungsi yang di atas, tampilkan menu. Jadi nanti akan menampilkan kembali menu catering. Oke, mungkin itu penjelasan dari codingan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan pilihan menunya. Di sini kita memulai dengan perintah try. Ini untuk memberitahu Python kita untuk mencoba menjalankan baris kode di bawahnya. Nah, tujuannya untuk mengantisipasi jika terjadi error pada saat kita menyimpan data pilihannya tadi. Lalu di sini pilihan integer input. Di sini kita meminta programnya input. Ya, mohon maaf.
Baik, di sini kita masuk ke pilihan menu, di mana di sini kita mulai dengan try. Aduh, bisa. Jahatnya mukanya. Dia kok bilang kok mau kasih anu kemarin ya? Iya. Baik, di sini kita masuk ke pilihan menu, di mana kita mulai dengan perintah try, di mana ini kita gunakan untuk memberitahu Python untuk mencoba menjadikan baris di bawahnya ini. Lalu kita minta pengguna untuk menginput nomor penuh pilihan mereka antara 1 sampai 5. Lalu, jika pengguna memasukkan huruf atau simbol, maka konversi integer tadi akan gagal dan menyebabkan error. Nah, value error tadi itu kita tangkap agar program tidak langsung error semua. Nah, selanjutnya kita print. Jika errornya tadi itu terjadi, maka program akan menampilkan peringatan yang input harus berupa angka. Lalu kita continue, yaitu kita lewati sisa kode yang di bawahnya tadi. Yang if ini kita lewati, kita langsung tampilkan saja input harusnya berupa angka. Lalu jika pengguna tadi itu memilih pilihan itu sama dengan 1, maka eh, maka Astagfirullahaladzim. Nah, Uang dari itu. yang dari if. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian if atau pilihan 1. Di sini kita baris ini mengecek apakah angka yang dimasukkan pengguna adalah sama dengan 1. Jika benar 1, maka akan dimunculkan menu dan harganya. Nah, jika pilihan 2, maka variabel menu tadi akan diperbarui. Bahasa aku juga malas. Nah, jika kita masuk ke pilihan sama dengan 1, maka variabel menu dan harga tadi akan menampilkan nama ayam goreng dan juga harga ayam gorengnya, yaitu 25.000. Nah, jika pilihannya sama dengan 2, maka menu dan harganya tadi akan menampilkan nasi box ikan bakar dengan harganya juga. Begitu juga selanjutnya. Nah, jika pengguna memilih pilihan 5, maka akan ditampilkan pesan terima kasih dan selamat datang kembali. Lalu akan terjadi break untuk menghentikan perulangannya sepenuhnya. Nah, jika tidak, maka pengguna akan diberitahu bahwa pilihan mereka itu tidak valid. Ini terjadi ketika pengguna memasukkan simbol atau angka bukan dari 1 sampai 5. Nah, lalu kita continue, yaitu sama seperti sebelumnya, kita akan melempar pengguna kembali ke awal ke menu pilihan menu yang paling awal. Oke, selanjutnya jumlah pesanan. Di sini kita menggunakan while true kembali supaya setelah proses programnya dijalankan, dia akan kembali ulang ke menu utama. Kemudian di dalam while true itu ada try accept. Di sini kita menggunakan accept untuk memvalidasi nilai error jika pengguna memasukkan nilai selain integer, tipe data selain integer, yaitu misalnya huruf atau simbol. Kemudian di bagian terakhir kita akan memasukkan variabel pesanan, jumlah pesanan dengan input tipe data integer. Setelah itu kita masuk ke kondisi jumlah pesanan lebih dari 0. Jika jumlah pesanan itu lebih dari 0, dia akan break, ketikkan if, kemudian lanjut hitung total harga dari menu, kemudian dikalikan dengan jumlah pesanan. Kemudian jika pilihannya itu 0, maka dia akan menampilkan else di sini, print jumlah harus lebih dari 0. Kemudian jika pilihannya itu huruf atau simbol, maka akan menyebabkan error. Di sini kita gunakan accept, kemudian akan menampilkan input harus berupa angka. Setelah semua kondisi ini terpenuhi, jika jumlah pesanan itu lebih dari 0, maka setelah penghitungan total tadi, dia akan masuk ke rincian pesanan, menampilkan rincian pesanan, di mana ada menu, jumlah, dan total. Selanjutnya masuk di konfirmasi pesanan. Di mana di sini kita pakai while true. Kenapa? Karena yang di input sudah benar, dia akan melakukan perulangan ke menu utama. Kemudian ada variabel konfirmasi, di mana di situ kita diminta untuk menginput yes atau no, dan
jika yang di-input itu adalah yes, maka di dalam yes itu kita akan diminta lagi untuk menginput nama dan alamat. Kemudian akan di-print berupa pesanan berhasil dibuat dan struk pembelian yang dimana di dalam struk pembelian itu ada nama, alamat, menu, jumlah, dan total harga sebelumnya sudah diinput dan ucapan terima kasih pada pemesan dan pesanan akan dikirim ke alamat. Kemudian dia break dan kembali ke menu utama. Kemudian jika yang di input itu adalah no, maka yang muncul itu adalah pesanan dibatalkan dan kembali ke menu utama, dan dia akan otomatis break dan kembali melakukan pemberhentian perulangan dan kembali ke menu utama. Selain dari Y atau N yang diinput, maka akan ditampilkan input tidak sesuai dan diberikan anjuran untuk memasukkan Y atau N saja. Kemudian akan kembali ke menu utama. Dan untuk jalankan program itu kita menggunakan fungsi. Jadi di sini itu menggunakan fungsi yang diberi nama main untuk menjalankan program kami. Kemudian kita masuk di demonstrasi program. Jadi begini tampilan awalnya, akan muncul sistem pemesanan catering beserta menu catering yang tersedia di dalam sini. Kemudian diminta untuk menginput pilihan berupa 1 sampai 5. Contoh kita menginput 5. Nah, itu untuk keluar. Terima kasih dan selamat datang kembali jika tidak ingin melakukan pesanan setelah melihat menu catering. Lanjut. Nah, kita kembali di menu utama dengan menginput pilihan 2, yaitu nasi box ikan bakar. Kemudian diminta untuk input masukkan jumlah pemesanan banyak 3 atau bebas. Kemudian akan ditampilkan rincian pemesanan berupa isi menu yang telah kita input sebelumnya, total pemesanan, dan harganya. Kemudian lanjut di input lanjut pemesanan berupa yes atau no. Jika kita memilih no, maka akan keluar pesanan dibatalkan dan kembali ke menu utama. Kemudian akan ditampilkan menu utama. Dan kembali lagi kita menginput pesanan nomor 3. Kembali lagi masukkan jumlah pesanan. Maka menampilkan rincian pesanan. Dan jika di sini kita memilih yes, itu akan diminta inputan nama dan alamat. Kemudian akan muncul ucapan terima kasih berupa struk pesanan berhasil dibuat dan berupa struk yang berisi nama, alamat, menu, total, dan total harga. Dan ucapan terima kasih pesanan akan dikirim ke alamat yang setelah kita input dan kembali ke menu catering. Mungkin itu saja untuk demonstrasi program kami dan kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah, aplikasi pemesanan catering berbasis Python ini berhasil mengatasi masalah catatan manual dengan sistem yang lebih terstruktur, logika runtunan, percabangan, dan perulangan, membantu membangun alur kerja yang jelas, sementara error handling menjaga program tetap stabil dari input yang salah, dan perhitungan biaya otomatis dan akurat. Aplikasi ini meningkatkan efisiensi, mengurangi human error, dan mempercepat proses layanan dibandingkan metode konvensional. Sekian presentasi kelompok 6. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.